terima kasih atas kesediaannya bergabung dalam rilis Berita Resmi Statistik Provinsi Banten pada bulan Oktober 2020. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Banten yang sudah berpartisipasi dalam rangka sensus penduduk 2020 dan juga seluruh petugas, ketua RT, termasuk pejabat Pemda setempat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan merilis 4 topik dari Provinsi Banten. Yang pertama terkait dengan data inflasi. Inflasi kita pada bulan September 2020. Nanti yang kedua kita juga akan bercerita mengenai nilai tukar petani yang alhamdulillah mungkin sedikit membaik karena sudah musim kemarau sehingga panen tidak terlalu banyak, otomatis harga-harga juga mengalami kenaikan, terutama untuk komoditas beras ataupun padi. Kemudian yang ketiga kita akan merilis terkait ekspor impor dari Provinsi Banten pada bulan Agustus 2020 yang lalu, serta angka pariwisata di Provinsi Banten ini pun kondisi pada bulan Agustus 2020 baik untuk penghunian kamar hotel dan sebagainya. Baik, kita awali pertama terkait dengan inflasi. Pada bulan September 2020 ternyata Provinsi Banten masih mengalami deflasi. Ini merupakan deflasi ketiga dalam 3 bulan berturut-turut sejak masa pandemi COVID-19 yang kita alami. Dan angka ini deflasi 0,05% sama dengan angka nasional 0,05%. Lebih didorong karena memang ada 2 kota di Banten yang mengalami deflasi, tetapi ada kota Cilegon yang masih mengalami inflasi. Inflasinya 0,10%, tidak terlalu besar. Sedangkan di kota Tangerang deflasi 0,07% dan di kota Serang sama dengan angka Provinsi Banten terjadi deflasi 0,05%. Ini mengakibatkan secara keseluruhan 3 kota ini kita di Banten terjadi deflasi 0,05%. Dan secara kumulatif ataupun inflasi tahun kalender 2020 sejak bulan Desember 2019 ke September 2020 itu sudah mencapai 0,98%, atau artinya masih kurang dari 1%. Sedangkan inflasi year on year ataupun dari September 2019 ke September 2020 saat ini mencapai 1,63%. Dan kita bersyukur angka ini relatif rendah dan otomatis nilai tukar yang kita peroleh misalnya dari terutama para pegawai yang memperoleh gaji tetap tidak terlalu turun karena terjadi deflasi, justru nilainya sedikit meningkat. Biasanya kita beli telur misalnya dalam bulan April yang lalu masih Rp26.000 per kilo, barangkali sekarang ada yang menjual cuma 19.000, ada yang sampai 20.000 ataupun paling mahal sekitar 21.000. Barangkali ini merupakan keuntungan buat kita semua. Kita lanjut. Dan angka deflasi ini yang nilai 0,05% ternyata kondisi September 2020 masih lebih rendah dibandingkan kondisi September 2019. Karena di September 2019 ternyata kita juga mengalami deflasi, dan deflasinya min 0,12%. Artinya sekarang min 0,05, tetap saja min 0,05% ini lebih tinggi sedikit dibandingkan angka September tahun 2019 yang lalu. Dan secara kumulatif year on year kita masih mengalami kenaikan karena tadi di bulan Agustus 2020 deflasinya cukup besar, min 0,08%, sehingga ketika di bulan September terjadi deflasi tapi deflasi mengecil, min 0,05%, otomatis ada grafik yang sedikit meningkat di secara kumulatif di tahun 2020. Kita lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat data per kelompok pengeluaran ataupun kode komoditas, karena kita ingat jika sebelumnya kita mengingat ada 9 kelompok pengeluaran, sekarang sudah meningkat menjadi 11
kode komoditas sesuai dengan KOICOP yang baru, karena 2018 merupakan angka 100,00. Kelihatan min 0,05% ini lebih didorong deflasinya karena terjadinya penurunan harga di kode komoditas makanan, minuman, dan tembakau. Tadi saya sudah sebutkan ada beberapa komoditas yang mengalami deflasi cukup tinggi, yaitu bawang merah, kemudian telur ayam ras, termasuk daging ayam ras. Itu mengalami deflasi yang relatif cukup signifikan, dan andilnya terhadap inflasi juga cukup besar. Karena di bawang merah itu mengalami deflasi sekitar 11,56%, andilnya sekitar 0,05%. Telur ayam ras deflasi turun harganya sekitar 4,95% dan andilnya 0,04%. Jadi secara keseluruhan tiga komoditas utama ini juga berperan. Di samping itu juga ada satu komoditas yang cukup berperan karena tingkat inflasinya juga negatif, yaitu di transportasi. Kelihatan transportasi terjadi deflasi min 0,17. Min 0,17 ini ternyata lebih didominasi dengan adanya penurunan tarif di angkutan udara. Angkutan udara terjadi penurunan deflasi min 4,95%, harganya turun, sedangkan peranannya sekitar 0,02%. Walaupun demikian, kenapa deflasinya ini sedikit membaik atau mengecil dibandingkan bulan Agustus 2020? Itu karena memang ada beberapa komoditas juga masih mengalami kenaikan harga, seperti halnya mengakibatkan harga di Cilegon terjadi inflasi 0,10%. Komoditas di makanan minuman yang juga masih terjadi inflasi ataupun kenaikan harga, diantaranya minyak goreng. Minyak goreng itu masih naik sekitar 2,42%, termasuk bawang putih juga masih naik 13,52%. Sedangkan di sisi dari pemeliharaan rutin rumah tangga, kemudian perawatan pribadi masih terjadi inflasi ataupun kenaikan harga, terutama emas perhiasan yang masih naik sekitar 1,33% pada bulan September 2020, sedangkan peranannya sekitar 0,02%. Untuk perlengkapan ataupun peralatan rumah tangga yang juga cukup naik harganya adalah lemari pakaian. Lemari pakaian naik sekitar 5,54%, andilnya sekitar 0,02%. Barangkali itu bercerita mengenai kode komoditas. Kita lanjutkan kembali ke dalam slide gabungan dibandingkan ketiga kota dan juga dampaknya pada ke-11 kelompok komoditas. Kelihatan di sini bahwa kelompok komoditas perawatan pribadi masih mendominasi sebagai komponen inflasi yang paling tinggi, sedangkan untuk kode 7 informasi komunikasi dan jasa keuangan justru terjadi kenaikan harga yang relatif lebih kecil dibandingkan kode komoditas yang lain. Kenapa demikian? Karena kita tahu juga bahwa pemerintah mencoba untuk menstabilkan harga, terutama harga paket internet dan sebagainya, dan disubsidi beberapa sekolah termasuk guru dan sebagainya, mengakibatkan harga-harga di Infocom juga relatif stabil. Kita lanjut. Ini adalah kode kelompok umum. Jadi paling kiri kelihatan secara umum deflasi kita relatif rendah karena 0,05%. Walaupun ada yang kode hijau, Cilegon itu masih inflasi 0,10%. Inflasinya pun kecil. Yang paling relatif tinggi adalah kode komoditas yang pada perawatan pribadi dan jasa lainnya yang kelihatannya inflasinya masih relatif tinggi, yaitu 0,57%. Kita lanjut. Baik, dilihat dari inflasi berdasarkan subkelompok pengeluaran, kelihatan ini berdasarkan data gabungan yang merah, kemudian Tangerang adalah yang kuning, Cilegon yang hijau, sedangkan Serang yang paling warna biru. Kelihatan bahwa di kelompok pengeluaran
makanan, minuman, dan tembakau dari 3 kelompok ini kalau disubkan, untuk makanan relatif terjadi penurunan, semuanya hampir deflasi, baik di Tangerang, di Cilegon maupun di Kota Serang. Tetapi untuk tembakau justru terjadi kenaikan ataupun terjadi inflasi. Walaupun peranannya karena andilnya kecil, maka secara keseluruhan masih lebih besar andil dari makanan dibandingkan tembakau maupun minuman. Kemudian untuk kelompok pakaian, kelihatan di sini bahwa secara umum inflasinya relatif terjaga, walaupun di Kota Cilegon kelihatan ada kenaikan sedikit, terutama baju kaos tanpa kerah yang masih naik, termasuk kerudung dan mukena, sehingga angka di Cilegon relatif lebih tinggi dibandingkan Kota Tangerang maupun Kota Serang. Bahkan di Tangerang relatif tidak terjadi inflasi ataupun deflasi yang besar sekali untuk komoditas pakaian maupun alas kaki. Kita lanjut. Sedangkan untuk subkelompok perumahan, kelihatan bahwa untuk pemeliharaan dan keamanan di Cilegon terjadi deflasi yang cukup, walaupun secara umum baik sewa kontrak tidak terjadi inflasi maupun deflasi, termasuk air dan listrik serta gas relatif stabil. Yang jadi masalah cuma pemeliharaan keamanan yang beberapa kota, terutama di Kota Serang, masih dijaga ketat, sedangkan untuk di Cilegon relatif stabil. Kemudian untuk pengeluaran perlengkapan peralatan rumah tangga, tadi saya sudah cerita bahwa untuk lemari pakaian terjadi kenaikan, termasuk untuk membeli kasur juga masih ada inflasi sekitar 5,92%. Lanjut. Untuk pengeluaran kesehatan yang saat ini penting sekali dalam kondisi wabah, kelihatan masih terjadi inflasi, terutama untuk membeli obat dan produk kesehatan. Saat ini untuk membeli suplemen baik vitamin, kemudian madu dan lain sebagainya relatif masih terjadi kenaikan harga walaupun kecil, kecuali untuk di Kota Serang yang kenaikan harganya relatif juga masih besar. Sedangkan untuk jasa rawat jalan, rawat inap dan jasa lainnya, karena saat ini masyarakat cenderung menghindari rumah sakit, tidak terjadi kenaikan tarif ataupun harga di sana. Kita lanjut. Untuk kelompok pendidikan, karena saat ini masih belajar secara online, relatif untuk SD, SMP, SMA maupun universitas tidak terjadi kenaikan tarif pendidikan. Penurunan juga relatif tidak terjadi karena guru-guru ataupun sekolah juga tetap harus mempunyai biaya untuk hidup sehari-hari. Sedangkan untuk penyediaan makanan, minuman, restoran secara gabungan masih terjadi inflasi walaupun kecil, ini pun lebih cenderung untuk menutupi kos mereka harus bayar gaji pegawai maupun untuk bayar listrik dan sebagainya. Lanjut. Baik, kalau dilihat dari kita bagi inflasi terhadap komoditas yang untuk energi dan bahan makanan. Kenapa kita bagi energi dan bahan makanan? Karena energi umumnya tidak diatur oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, lebih karena kebijakan dari pusat. Kelihatan inflasi untuk energi relatif baik di Tangerang, di Cilegon maupun di Kota Serang tidak terjadi kenaikan inflasi, artinya stabil 0,0%. Untuk bahan makanan yang dipantau dan dikelola oleh Pemda baik di provinsi maupun kabupaten kota, kelihatan bahwa inflasi pada bulan September 2020 masih terjaga karena justru terjadi deflasi. Ini menandakan suplai komoditas untuk bahan makanan di penduduk di Banten relatif masih stabil terjaga, karena bahan makanan di Tangerang turun terjadi deflasi 0,46%, di Cilegon turun min 0,48%, Kota Serang yang cukup lumayan besar deflasinya min 0,99%. Mudah-mudahan
ke depan angka ini tetap stabil, walaupun kalau terjadi penurunan belum tentu berarti baik, terutama bagi pengusaha, karena pengusaha inginnya untung. Kalau misalnya harganya turun berarti keuntungan dia juga menurun. Kita lanjut. Ini adalah gambaran 26 kota inflasi di Pulau Jawa, di mana untuk Cilegon masih terjadi inflasi 0,10%, yang paling tinggi terjadi di Kediri. Kediri itu naik inflasinya 0,15%, sedangkan untuk Kota Serang, Kota Tangerang relatif inflasinya stabil min 0,05%, baik Banten maupun Serang, sedangkan untuk Kota Tangerang min 0,07%. Lanjut. Baik, kita lanjutkan ke dalam rilis terkait dengan nilai tukar petani. Nilai tukar petani di Banten pada bulan September 2020 terjadi kenaikan. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kenaikan 0,76% ini cukup berarti bagi para petani. Walaupun yang jadi masalah, sebagian besar petani di Banten merupakan petani buram, artinya lahannya kurang dari setengah hektar. Paling tidak dengan kenaikan harga jual dari hasil produknya dibandingkan kenaikan harga beli, otomatis petani sedikit mengalami kelegaan karena tingkat kesejahteraannya membaik. Walaupun naiknya cuma 0,76% dibandingkan kondisi bulan Agustus 2020. Beberapa sektor atau subsektor dari pertanian yang mengalami kenaikan, terutama di tanaman pangan yang menghasilkan padi, kemudian jagung dan sebagainya, palawija. Kemudian hortikultura juga masih naik 0,90% NTP-nya, termasuk tanaman perkebunan rakyat. Tanaman perkebunan rakyat yang selama ini para perkebun kita misalnya untuk mengalami beberapa kerugian, misalnya kelapa dan sebagainya. Hortikultura termasuk singkong juga masih naik dan sebagainya. Ternyata mengalami kenaikan nilai tukar petani. Yang sedikit mengalami penurunan terutama di peternakan, tadi saya sebutkan ada beberapa komoditas yang di harga inflasinya mengalami penurunan harga, diantaranya seperti telur ayam ras dan juga daging ayam ras, sehingga si peternak relatif sedikit mengalami kerugian. Kemudian perikanan juga relatif turun, nilai tukar petaninya menjadi 0,15%, mungkin karena tangkapan nelayan sudah mulai menyusut terkait dengan juga adanya badai atau persiapan pancaroba ketika musim beralih ke musim ya seperti di bulan September. Biasanya memang tangkapan ikan relatif sedikit dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Lanjut. Nilai tukar petani kita tertinggi di antara provinsi lain se-Jawa karena memang kenaikan dari nilai tukar petani kita nilainya mencapai 101,97, di atas Jawa Tengah yang 101,82, dan bahkan ada 2 provinsi di Jawa mengalami penurunan nilai tukar petani, karena di Jawa Barat indeksnya di bawah 100 yaitu 99,98, DKI Jakarta juga sekitar 99,58. Ini menandakan di sana petaninya relatif mereka harus membayar atau membeli sesuatu lebih mahal dibandingkan hasil produksi yang dia jual. Kalau kita ya alhamdulillah hasil jual produksi petani ternyata lebih tinggi dibandingkan dia harus membeli untuk kegiatan pertanian. Lanjut. Kalau dilihat dari nilai tukar usaha pertanian, ini menandakan bahwa si petani dalam usahanya dia harus misalnya tanaman pangan berbeda. Kalau nilai tukar petani kan dia harus juga membeli makanan, misalnya beli tahu, beli daging misalnya, ataupun beli ikan di pasar. Kalau nilai tukar usaha petani ini artinya kegiatan pertanian yang dia hasilkan, misalnya menanam padi. Nah padinya itu dia harus juga membeli untuk usahanya kan, bibit padi, beli pupuk, beli alat penyemprot hama dan sebagainya. Kelihatan juga di sini nilai tukar usaha pertanian masih terjadi kenaikan karena tanaman pangan masih naik
0,97, hortikultura naik 0,79, dan perkebunan rakyat naik 0,82, sehingga keseluruhan terjadi kenaikan 0,59% di Banten karena ada penurunan tadi di baik peternakan maupun perikanan. Perikanan juga terjadi penurunan di tukar usaha petani, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang banyak diusahakan juga di Banten, terutama untuk kolam bandeng maupun kolam lainnya. Lanjut. Untuk harga gabah tadi saya sebutkan di awal bahwa terjadi perbaikan harga karena saat ini bukan lagi musim panen raya ataupun panen besar, sudah berakhir pada bulan Mei dan masih ada di bulan Juni-Juli. Dan di bulan September terjadi kenaikan harga gabah kering giling dibandingkan bulan Agustus yang lalu. Di petani naik sekitar 2,86% karena harganya naik sekitar hampir Rp200 walaupun sekitar 150-an, dari 4.500 per kilo menjadi 4.700 per kilo. Termasuk gabah kering panen itu pun terjadi kenaikan harga walaupun kecil sekali dari 4.328 menjadi 4.365. Walaupun harga ini tentunya tidak akan didapati di toko-toko yang ada di pasar karena di sana kan bukan gabah kering panen maupun gabah kering giling, tapi sudah berbentuk beras. Kalau gabah kering panen itu berarti gabah masih ada tangkainya, masih baru panen, dan walaupun sudah dipisahkan, tetapi kekeringan sudah dijemur. Sedangkan gabah kering giling sudah digiling di petani, walaupun masih ada tingkat kerusakan, masih ada kekeringan yang belum sesuai dengan yang dijual di harga beras premium. Kemudian di rata-rata di tingkat penggilingan pun masih ada kenaikan harga karena tadi sesuai di tingkat petani naik. Di penggilingan beras itu ada kenaikan harga dari 4.700 menjadi 4.800, naik cuma sekitar Rp100. Kemudian gabah kering panen pun kenaikannya relatif kecil sekitar Rp20 dari 4.433 menjadi 4.457. Lanjut. Nah, kelihatan dari rata-rata gabah di tingkat penggilingan saat ini secara umum yang kualitas gabah kering panen yang warna biru itu ada Rp4.457 per kilogram. Sedangkan gabah kualitas rendah artinya tidak sesuai dengan standar dari Bulog, misalnya cacat ataupun pecahnya itu broken rice-nya di atas 20% dan sebagainya, ini harganya sekitar 3.895. Di samping tingkat kekeringannya juga tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan, misalnya cuma 60% ataupun 70%. Lanjut. Nah, ini adalah gabah kering di tingkat petani, mirip dengan di tingkat penggilingan. Harga gabah kering panennya sekitar 4.365, sedangkan yang kualitas rendah itu sekitar 3.798. Lanjut. Untuk upah buruh karena terjadi deflasi tadi 0,05%, upah buruh real pun mengalami kenaikan. Jika dibayar 65.500 pada bulan Agustus 2020, saat ini dibayarnya 65.676, naik Rp100. Dan secara real biasanya kalau terjadi inflasi kan secara real dia pasti biasanya turun, tapi karena deflasi otomatis secara real dia naik, karena dengan 65.676 dia bisa membeli lebih banyak kebutuhan hidupnya sehari-hari. Secara real naik 0,28%. Lanjut. Baik, sekarang kita melangkah ke dalam rilis mengenai ekspor impor. Kondisi ekspor impor Banten masih mengalami kekurangan baikan karena kelihatan dari data-data masih terjadi penurunan ekspor yang keluar negeri, baik terhadap bulan Agustus 2019 yang lalu atau terhadap bulan Juli 2020. Jadi pada bulan Agustus 2020 dibandingkan year on year
dengan Agustus 2019 terjadi penurunan sekitar 2,28%. Ini hal yang wajar karena dalam kondisi pandemi COVID 2020 ini ternyata pasaran ekspor, kita mau ekspor ke negara lain, mereka pun karena kondisi ekonomi melemah membatasi untuk membeli barang-barang dari Banten, sehingga otomatis komoditasnya juga mengalami penurunan. Seperti ekspor migas, biasanya kita di tahun lalu ekspor sekitar 0,36 juta US dollar, sekarang kita cuma bisa mengekspor sekitar 0,27 juta US dollar. Walaupun secara volume jangan-jangan nilainya sama karena ada penurunan harga di komoditas migas. Jadi belum tentu nilai tersebut kenapa turun, volumenya juga turun, tapi karena adanya harga migas yang turun mengakibatkan yang kita bisa ekspor hanya sekitar 0,27 juta US dollar. Sedangkan untuk non migas juga terjadi penurunan dibandingkan tahun lalu, turun dari 886,89 juta US dollar menjadi hanya 866,71 juta US dollar. Termasuk dibandingkan bulan Juli 2020, kita juga justru turunnya cukup besar karena turun sekitar 6,38%. Lanjut. Kelihatan dari perkembangan ekspor dibandingkan secara kumulatif dari Januari Agustus terhadap Januari Agustus 2019 yang lalu. Januari Agustus 2020 turun sekitar 5,81% dan masih didominasi dengan adanya ekspor alas kaki yang cukup besar ke negara-negara yang memang merupakan partner kita selama ini, baik ke Tiongkok maupun ke Amerika sebagai pemegang hak paten, di samping ekspor plastik maupun barang dari plastik. Sedangkan ekspor besi baja, kemudian kimia dan sebagainya kelihatan terjadi penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun 2019 yang lalu. Lanjut. Ini adalah ekspor non migas kita yang paling besar, terutama adalah alas kaki yang dominan, mencapai 131 juta US dollar, termasuk plastik juga cukup besar. Sedangkan untuk besi baja, karet, kemudian berbagai makanan olahan dan sebagainya terjadi penurunan yang cukup besar, walaupun masih sebagai komoditas ekspor dari Provinsi Banten. Lanjut. Baik, kelihatan di sini negara tujuan ekspor kita juga masih dominasi dengan Tiongkok dan Amerika Serikat, karena kedua negara ini hampir 50% lebih ekspor Banten ke negara Tiongkok maupun Amerika Serikat. Di samping itu juga masih ekspor ke Filipina, ke Jepang, ke Vietnam dan sebagainya untuk beberapa komoditas yang kita perlukan. Karena komoditas-komoditas ini memang berperan banyak di Filipina. Kita ekspor sekitar 59,61 juta US dollar, termasuk ke Jepang sekitar 56,45 juta US dollar. Lanjut. Secara kumulatif Januari Agustus 2020 terbanyak kita ekspor ke Tiongkok. Ke Tiongkok itu mencapai 1.328 juta US dollar. Ini berarti naik dibandingkan tahun lalu, tahun 2019, naik sekitar 44,50%. Sedangkan ke Amerika Serikat justru terjadi penurunan, walaupun penurunannya nggak terlalu besar, dari 1.257 juta US dollar menjadi 1.253 juta US dollar. Artinya turun sekitar 4 juta US dollar. Sedangkan ke Jepang pun terjadi penurunan sekitar 12,37%. Ini bisa dimaklumi karena memang Jepang saat ini sudah mengumumkan terjadi resesi akibat COVID-19 tahun 2020. Sedangkan
Ke Tiongkok kenapa naik? Karena memang Tiongkok mungkin masih positif pertumbuhan ekonominya walaupun melambat dibandingkan tahun 2019. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat masih sebagian besar produk ekspor kita merupakan produk industri karena 98,89% hasil industri yang kita ekspor ke negara lain. Sedangkan hasil pertanian tetap juga berperan walaupun cuma perannya 1,01% atau sekitar 8,81 juta US dollar. Jadi hasil industri sekitar 857 juta US dollar, pertaniannya cuma 8,81 juta US dollar. Artinya pertanian berperan cuma 1% dan sektor tambang dan lainnya perannya kurang dari 1%, hanya 0,07%. Lanjut. Nah, kelihatan dari pelabuhan yang ada di Banten yang paling banyak kita ekspor terutama dari pelabuhan Merak, kemudian Tanjung Leneng termasuk Cigading dan sedikit yang melalui Soekarno-Hatta karena Soekarno-Hatta kapasitasnya terbatas hanya melalui pesawat udara yang secara volume mungkin kurang bisa dipenuhi dengan banyak barang kecuali untuk barang-barang yang relatif mudah busuk ataupun perlu penanganan cepat. Lanjut. Untuk impor hampir sama dengan ekspor, dibandingkan tahun lalu terjadi penurunan, tetapi berbedanya adalah dibandingkan bulan lalu kalau di ekspor kita turun besar, sekarang dibandingkan untuk impor terjadi kenaikan. Dibandingkan bulan Juli ke Agustus ada kenaikan sekitar 0,34%, yaitu terutama untuk komoditas non migas yang naik dari 407 juta US dollar menjadi 463,5 juta US dollar. Jadi ada sedikit perbedaan antara ekspor dan impor. Kalau ekspor turun baik dibandingkan tahun lalu maupun bulan lalu di bulan Juli 2020. Tapi untuk impor pada bulan Agustus 2020 ini masih turun ke posisi Agustus 2019, tapi untuk dibandingkan Juli 2020 terjadi kenaikan, walaupun kenaikannya nggak terlalu besar, hanya 0,34%. Lanjut. Secara kumulatif Januari Agustus 2020 dibandingkan tahun lalu pasti masih mengalami penurunan, turun sekitar 14,00%. Ini pun karena beberapa negara yang kita impor bahan bakunya itu ternyata mereka sedang mengalami hibernasi ataupun memperlambat ekspor impornya, walaupun punya kemungkinan, tapi mereka takut tertular kalau ada kapal dari negara-negara yang COVID-19 cukup tinggi. Kalau datang ke negaranya takut akan membuat klaster baru, sehingga kapal-kapal itu pun terjadi pembatasan dan otomatis impor dari negara lain juga terjadi pembatasan. Lanjut. Komoditas yang umumnya kita impor masih didominasi dengan bahan kimia organik sebagai bahan baku petrokimia yang ada industrinya di Banten, termasuk ampas sisa industri makanan. Ini pun digunakan sebagian besar untuk produksi makan ternak ataupun makan komoditas perikanan untuk udang, bandeng dan sebagainya. Di samping produksi gula dan kembang gula yang kita impor untuk industri makanan yang ada di Banten, besi baja kita impor untuk kebutuhan perusahaan besi Krakatau Steel dan anak-anak perusahaan serta dan lain sebagainya. Ini penting sekali untuk masih sebagai bahan baku untuk industri yang ada di Banten. Lanjut. Negara yang paling dominan juga kita impor terutama untuk bahan kimia organik itu dari Australia, termasuk dari Brazil. Sedangkan gandum juga selain dari Brazil juga dari Argentina. Singapura kita impor dalam bentuk
ya seperti besi baja termasuk dari Tiongkok dan sebagainya. Malaysia juga kita impor terutama untuk gula dan sebagainya, termasuk dari India. Lanjut, komoditas yang kita impor tadi yang kebanyakan misalnya dari Australia untuk bahan kimia organik, ini ternyata memang turun akumulasinya dari Januari 2019 ke Januari Agustus 2020. Penurunannya cukup besar, itu 15,24%, dari 704 juta US dollar menjadi hanya 597 juta US dollar, artinya turun sekitar 100 juta US dollar. Sedangkan impor kita dari Brasil, terutama dari untuk selain bahan kimia juga gandum, itu naik 74,75 juta US dollar. Sedangkan dari negara tetangga Singapura kita juga turun karena Singapura juga ternyata resesi, turun 26,84%, dari 541 juta US dollar hanya menjadi 396 juta US dollar. Lanjut. Baik, tadi saya sudah cerita bahwa kebanyakan impor kita, yaitu baik bahan kimia organik, kemudian gula, besi baja, gandum dan sebagainya, sebagian besar hanyalah untuk sebagai bahan baku kebutuhan pengolahan industri yang ada di Banten. 96,12% itu adalah merupakan barang baku ataupun bahan penolong, yaitu sekitar 682 juta US dollar dari total impor kita 709 juta US dollar. Sedangkan barang konsumsi, misalnya kita membeli barang dari Cina ataupun impor dari Lazada, Bukalapak dan sebagainya, itu hanya sekitar 2,84%, dan barang modal yang masuk hanya sekitar 1,04% dari keseluruhan impor yang ada di Banten. Lanjut. Nah, kelihatan ini adalah pelabuhan bongkar dari impor yang dilakukan di Banten, dan paling kecil dan lainnya terutama dari Soekarno-Hatta kita juga impornya relatif sedikit. Lanjut. Kita melangkah ke rilis terakhir, yaitu terkait dengan perkembangan pariwisata di Banten. Dan alhamdulillah pada bulan Agustus 2020 ini terjadi kenaikan dibandingkan bulan Juli 2020, naik sekitar 3,75 poin tingkat penghunian kamar hotel berbintang yang ada di Banten. Walaupun memang tidak bisa menyamai kondisi Agustus 2019, karena di Agustus 2019 kita turun sekitar 13,04 poin, dari 49,09% tingkat hunian kamar sekarang hanya sekitar 36,05%. Ini artinya penurunan terutama untuk pariwisata juga relatif cukup tajam, karena turunnya sekitar 13 poin dibandingkan kondisi tahun 2019. Lanjut. Dan kelihatan dari bintang 1 sampai bintang 5 yang paling terdampak terkait dengan penurunan. Kalau dibandingkan tahun lalu, hampir semua bintang terjadi penurunan kecuali untuk bintang 1 dan bintang 5. Bintang 1 masih ada kenaikan 3,18% untuk tingkat hunian kamar, sedangkan bintang 5 naik sekitar 11,01%. Tetapi jika dibandingkan bulan Juli, karena kita saat ini lebih baik daripada bulan Juli, kelihatan yang turun itu hanya di bintang 2, tingkat hunian kamarnya turun 11,57%. Hotel-hotel yang lain relatif sudah mengalami perbaikan kondisi, sudah mulai tingkat hunian kamarnya meningkat. Walaupun perlu kami informasikan juga bahwa yang di sini terjadi peningkatan terutama pada hotel-hotel yang saat ini masih buka. Artinya selama ini kan survei kita untuk seluruh bintang ini relatif sensus cukup besar. Tapi kalau ada beberapa hotel yang tutup, kita nggak bisa membandingkan. Sedangkan jadi kita membandingkan hanya yang buka dengan yang buka. Otomatis kalau kenaikan tingkat hunian kamar, walaupun ada kenaikan hunian kamar sekitar 3,75% untuk hotel berbintang, ini hanya dibandingkan dengan hunian kamar hotel yang berbintang yang buka di bulan
Agustus dibandingkan dengan Juli 2020 ataupun dengan Agustus 2019. Lanjut. Rata-rata lama menginap kalau dibandingkan bulan Juli kita sedikit mengalami penurunan min 0,05%, tapi dibandingkan bulan Agustus 2019 saat ini di Agustus 2020 justru terjadi kenaikan dari 1,15 hari menjadi 1,39 hari. Jadi ada peningkatan 0,24 poin. Lanjut. Ini adalah rata-rata lama menginap baik untuk tamu asing maupun tamu domestik. Kelihatan di bulan Agustus untuk rata-rata lama menginap tamu asing meningkat dari 136 hari pada bulan Juli menjadi 2,26 hari di bulan Agustus. Sedangkan untuk tamu domestik relatif sedikit menurun dari 1,44 hari menjadi 1,38 hari. Baik, lanjut. Baik teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian pemirsa YouTube channel yang mengamati berita resmi statistik, sekali lagi kami ingatkan pada Bapak Ibu sekalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, kemudian cuci tangan dan juga menjaga jarak. Di samping itu ingin diingatkan karena YouTube ya kami juga perlu dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk melakukan like, subscribe ataupun tekan bel supaya YouTube ini akan tetap berjalan di kemudian hari dan kita bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian secara terkini.